She was there for me. Those who commune with never win. Halo sobat online dan kaum mageran dimanapun kalian berada, semoga semuanya pada sehat dan dilancarkan rezekinya. Di sini gue bakalan menceritakan satu film yang diadaptasi dari salah satu novel karya Elizabeth Brandes, yang dimana di film ini menceritakan sebuah keluarga yang pindah rumah tapi malah mendapatkan kejadian-kejadian aneh di rumahnya. So, film ini berjudul Things Heard and Seen. Film yang baru dan anget-angetnya ini ditayangkan pada tanggal 29 April 2021 kemarin cuy. Film yang memiliki genre horror trailer ini ditulis dan disutradarai oleh Sherry Springer dan juga Robert Pulcini. Oh iya, ini hanya spoilernya aja ya cuy. Kalau mau film fullnya ya tetap dong di Netflix. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin maju ya cuy. So, daripada lama-lama ya mending langsung aja kita ke intronya. Film diawali dari sebuah keluarga yang sedang merayakan pesta ulang tahun putrinya bernama Franny. Ini adalah George, sang penulis sekaligus pengajar di sebuah universitas yang diperankan oleh James Norton. Wanita cantik ini bernama Catherine, istrinya dari George yang diperankan oleh Amanda Seyfried. Dan yang ini adalah orang tuanya si Catherine. Mereka tinggal di sebuah kota yang sibuk di Manhattan. George memberi kabar kepada keluarga dan kerabatnya kalau ia akan mendapatkan pekerjaan yang baru di kota kecil bernama Saginaw, kota yang dimana memiliki keindahan dan juga kedamaian. Dan mereka akan berencana pindah rumah ke kota tersebut. Catherine yang merasa ragu untuk pergi meninggalkan kota kelahiran dia, tetapi Catherine tetap setuju untuk pindah. Kemudian sang suami memberitahu kepada istrinya kalau ia sudah mendapatkan rumah baru di sebuah daerah kecil bernama Hudson Valley yang mungkin cocok bagi keduanya, dan mereka pun pergi. Setelah sampai di sana, mereka bertemu dengan Mary, si ibu-ibu kantor pemasaran yang mengetahui sejarah rumah tersebut. Di dalam rumah itu, Mary mengatakan bahwasannya rumah itu sudah tua dan sedikit perbaikan. Lalu Catherine melihat piano tua yang menjadi saksi di rumah tersebut. Setelah itu mereka berdua pun merapikan barang-barangnya dan memperbaiki rumah itu. Di saat Catherine sedang merapikan barang-barangnya di rumah itu, ia menemukan kertas not balok di bawah piano itu dan menanyakan kepada George tentang lukisan laut yang ia pernah lukis. Di samping profesinya sebagai pengajar, ia adalah seniman lukisan pada masa lalunya. Dan pada malam harinya, di saat mereka sedang blaem, Catherine mencium bau yang gak enak di dalam rumahnya. Di saat itu juga di kamar anaknya terjadi hal yang sangat aneh, dan karena saking takutnya, Franny pun berlari ke kamar George dan juga Catherine.
Scene berpindah ke tempat kerja barunya George. Ia akan mengajar di kampus ini. Ia pun bertemu dengan Floyd, seorang pemilik kampus, dan juga ia adalah pengikut Swedenborg. Swedenborg adalah komunitas di mana orang-orangnya bisa mendatangkan arwah yang bergentayangan. Di sini George tidak percaya dengan hal-hal mistik itu. Di lain tempat, Catherine yang ingin menimbang berat badannya, ia mengalami kejadian aneh di situ. Tak lama kemudian datanglah Eddie Lux dan adiknya bernama Cole. Mereka adalah tetangga barunya Catherine yang sekaligus ingin menawarkan jasa sebagai tukang kebun di sana. Karena di situ Catherine baru pindah dan juga belum mendapatkan jasa tukang kebun, akhirnya Catherine mempekerjakan mereka. Dan pandangan pertama pun dimulai. Di malam harinya, Catherine tak sengaja menemukan buku dan juga cincin yang membuat ia penasaran akan sejarah rumah itu. Catherine yang penasaran, keesokan harinya ia pergi menuju ke sebuah tempat yang dimana itu adalah tempat asosiasi sejarah kota tersebut. Dan saat Catherine sedang melihat foto-foto sejarah itu, ia tak sengaja menemukan foto rumah Catherine beserta nama pemilik rumahnya yang dulu. Sementara itu George dan anaknya berada di perpustakaan. George melihat wanita dan mengajak berkenalan. Wanita ini bernama Willis. Willis adalah teman Eddie yang bekerja di rumah George. Over a game of tennis. George Clare. Catherine yang saat itu baru pulang ke rumahnya tiba-tiba dikagetkan dengan kelakuan suaminya. George, you're not gonna believe the picture I just saw. Musim pun berganti. Eddie yang sedang berada di danau dengan Franny dan juga Cole kemudian dihampiri oleh Catherine. Our seasons play by their own rules up here. Believe me. It looks very... Setelah dari danau, mereka pun pulang. Di dalam perjalanan, Catherine menanyakan tentang keluarganya Eddie. Eddie pun menjawab bahwa orang tuanya sudah tewas karena kecelakaan mobil. Pada malam harinya, Catherine terbangun karena ia mencium lagi bau di rumahnya tersebut. Dan George yang tidak percaya dengan hantu-hantu itu, ia pun tidak memperdulikannya. Kemudian Catherine yang saat itu ingin menyalakan kipas angin untuk menghilangkan baunya. Ia pun dikejutkan dengan suara piano di rumahnya. Dan tak lama kemudian, ia pun juga dikejutkan dengan teriakan Franny. Franny yang ketakutan itu, ia menceritakan bahwa ia melihat sosok wanita yang menghantui dia di dalam kamarnya. Adegan pun berpindah ke Willis dan juga Eddie yang sedang menghisap daun kecubung di dalam mobilnya. Di sini Willis mengatakan kalau ia tertarik dengan George, suami dari Catherine. Di pagi harinya George yang sedang berlari pagi lalu menghampiri Willis yang saat itu berada di peternakan kuda. If you're coming in, shut the door behind you. Setelah itu George pulang dan Catherine pun menanyakan kepada George kenapa ia pulang terlalu lama. Kemudian George mengatakan kalau ia pergi terlalu jauh. Padahal George habis enak-enak dengan Willis. Dan kemudian ia pun bergegas untuk pergi ke kantor. Pada malam harinya saat George pulang ke rumahnya, di dalam rumahnya sudah ada Eddie dan juga Catherine yang saat itu sedang berdua.
Kemudian George memulai kecurigaan kepada istrinya kalau istrinya tertarik dengan Eddie. Keesokan harinya George dan Catherine mengunjungi rumah Justin. Di sana Catherine menceritakan kepada Justin bahwa pernikahan dirinya sedang tidak baik-baik saja. Setelah pulang dari rumah Justin, George yang sudah kenceng karena daun kecubung yang diberikan tadi oleh suaminya Justin, ia menyetir dengan kecepatan tinggi, lalu Catherine marah dengan kelakuan suaminya tersebut. Dan pertengkaran ini pun terjadi. Down, George. George, slow down! Cap! In the goddamn car! Cap! Get off of me! Fuck! Sesampainya di rumah, George meminta maaf atas kelakuan yang tadi dirinya perbuat, dan tak lama kemudian lampu yang berada di situ pun tiba-tiba adegan berpindah di mana Catherine yang baru pulang. Kemudian datang George dan menanyakan kepada Catherine kenapa pulang terlalu malam, dan Catherine pun menjawab bahwa ia habis pergi dengan Justin. Namun di sini George tidak percaya dengan istrinya. Kemudian ia pergi, dan saat keluar George melihat mobil Justin berada di luar rumahnya. Adegan berpindah di mana George dan juga Floyd yang sedang bersantai menceritakan pahit hidupnya di bumi. Setelah itu George membawa Floyd berkunjung ke rumahnya dan memperkenalkan kepada istrinya. Kemudian George menyuruh istrinya mengajak Floyd untuk berkeliling rumahnya. Catherine pun mengajak Floyd ke lantai atas rumahnya. Kemudian saat sudah di lantai atas, Floyd merasakan sesuatu. Floyd mengatakan kalau di rumah ini ada sosok yang tak kasat mata yang mendampingi keluarga ini. Namun sosok ini tidak jahat dan sosok ini mempunyai alasan kenapa bisa bertahan di tempat ini. Catherine pun mengatakan kalau ia juga tahu keberadaan sosok ini. Kemudian Floyd mengajak Catherine untuk memanggil arwah sosok ini tanpa kehadiran George, dan Catherine pun menyetujuinya. Setelah Floyd pulang, George mengatakan ingin mengadakan pesta di rumahnya. Pestanya pun berlangsung. Di dalam pesta tersebut, Justin menawarkan 2 linting daun kecubung kepada George. Dengan senang hati George menerimanya dan mereka pun pergi untuk joinan. Di tempat yang berbeda, Catherine yang sedang bersama Mary menceritakan tentang Eddie dan juga Cole kepada Catherine. Alangkah kagetnya Catherine yang tahu bahwa Eddie dan Cole adalah orang yang tumbuh di sini. Jadi yang sering menghantui Catherine adalah sosok orang tua Eddie dan juga Cole yang bernama Ella Vale yang tewas dan bergentayangan di rumah ini. Namun George menutupi hal ini dari Catherine. Ternyata George sudah tahu hal ini dari Mary. Catherine pun marah karena telah dibohongi oleh suaminya dan membuatnya mereka bertengkar. How could you not tell me about this house, George? Not, I actually wanted you to be happy here. Keesokan harinya, Catherine pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu kebenaran tentang rumah tersebut, dan kemudian Catherine menghubungi Floyd untuk mengadakan ritual pemanggilan arwah di rumah itu. Dan pada malam harinya, Catherine bersama Floyd dan juga pasukannya mengadakan ritual di rumah tersebut. Sebelum dimulai ritualnya, Floyd mengatakan kalau dulu sebelum Catherine menempati rumah ini, banyak yang mati secara misterius di rumah ini, dan ritual pun dimulai. What happened? She wants to break. Setelah arwahnya pergi, Floyd mengatakan bahwasanya ada sosok yang lain di rumah ini, dan Catherine pun harus berhati-hati terhadap orang terdekat dirinya. Pagi harinya Catherine bertemu dengan Eddie, lalu Catherine pun meminta maaf kepada Eddie dan ingin mengembalikan cincin orang tuanya, namun Eddie menolaknya. Kemudian adegan berpindah ke tempat pameran lukisan yang dimana di tempat itu terdapat lukisan George yang dipamerkan.
Lalu ia bertemu Dr. Warren, seorang penasehat dirinya yang dulu, dan Dr. Warren menanyakan kenapa dia bisa mengajar tanpa surat rekomendasi dari Dr. Warren. Lalu ia menjawab dengan gugupnya bahwa ia hanya dosen sementara di kampus tersebut. Kemudian George bertemu dengan Floyd dan Floyd menanyakan tentang surat rekomendasi dia yang ternyata tidak ditulis oleh Dr. Warren sendiri, dan ia memalsukan surat tersebut agar bisa mengajar di kampus ini. Pada saat makan malam, Catherine marah kepada suaminya karena ia telah dibohongi oleh suaminya yang ternyata lukisan yang selama ini dipamerkan adalah lukisan saudaranya yang sudah meninggal. Kemudian sang suami menghampiri istrinya dan saat itu tiba-tiba... Now leave me the fuck alone. Pagi harinya George yang melihat Floyd sedang berjalan ke arah kapalnya, lalu George mengikutinya. George, I didn't expect to see. Kemudian Floyd mengatakan akan membawanya ke kantor polisi untuk masalah pemalsuan yang ia perbuat dan pekerjaannya pun akan hilang. Di sisi lain, Catherine yang sedang frustasi karena terus-terusan dibohongi oleh George, datanglah Eddie yang mencoba untuk menenanginya. Kemudian terjadilah parakan part 2 di situ. Kemudian Justin yang saat itu sedang berada di warung kopi bertemu dengan Willis dan menanyakan tentang sel yang dipakai oleh Willis. Jadi sel ini adalah punya Catherine yang diberikan oleh Justin sendiri. Pada malam harinya George yang pulang dengan basah kuyup dikagetkan dengan keberadaan Justin. Di sini Justin telah mengetahui tentang perselingkuhannya George dan juga Willis. Putting in late nights too, huh, George? I will. Kemudian Justin pulang. Di dalam perjalanan pulang, Justin diikuti sebuah mobil di belakangnya. Lalu mobil Justin ditabrak dari belakang oleh mobil tersebut. Catherine yang mendapat kabar bahwa Justin masuk rumah sakit, lalu ia segera pergi untuk menjenguk Justin. Sementara itu George pergi ke apotek untuk membeli obat penenang. Di dalam mobilnya, Catherine mendapat kabar dari siaran radio bahwasannya Floyd sudah tewas di kapal miliknya. Dan George diberi kabar oleh salah satu stafnya, merasa kaget mendengar hal tersebut. Kemudian di dalam kelasnya, ia melihat gambar lukisan saudaranya yang terpajang di dalam kelasnya tersebut yang membuat ia marah besar dan kemudian ia meninggalkan kelas tersebut. Who did this? Huh? He's responsible for this! George yang sudah sampai di rumahnya, kemudian ia melihat tas dan koper di mobil Catherine. Lalu George memberikan minuman kepada Catherine. Di sini Catherine yang sebenarnya ingin pergi dengan membawa anaknya, namun George sudah keburu pulang lebih awal. Kemudian keributan pun terjadi. You know that they're expecting a deep freeze tonight. Hey, where are you going? Catherine! Catherine! Di sini kebenaran pun terungkap bahwasanya yang membunuh Floyd dan mencelakakan Justin adalah George sendiri. Dan cara George bisa mengajar di kampus tersebut adalah dengan cara mencuri identitas saudaranya George. Tak lama kemudian Catherine merasakan sakit di kepalanya dan ia pun segera menghampiri anaknya. Namun Catherine tidak menemukan anaknya dan suatu hal pun terjadi. Franny!
Setelah kejadian itu, George menghubungi polisi dan polisi pun datang dan melihat tubuh Catherine yang sudah tewas. Is that your axe, George? Di sini George memanipulasi kejadian yang sebenarnya hingga polisi tidak dapat menemukan bukti-bukti yang kuat. Di film ini juga tidak dijelaskan ya gimana ia memanipulasi kejadian pembunuhan terhadap istrinya. Malah polisi mengira ini adalah perampokan yang gagal. Dan di akhir film ini kita diperlihatkan Justin yang sudah bangkit dari sakitnya. Lalu George mendapat pesan dari Justin. Kemudian George mendapat bisikan dari roh jahatnya. Setelah mendapat bisikan itu, ia pergi menggunakan kapal di dermaga tersebut ke sesuatu tempat dan film pun berakhir. Oke cuy, di dalam film ini sendiri dijelaskan bahwa yang mencari kebenaran akan selalu berakhir bahagia, seperti yang digambarkan Catherine di akhir hidupnya yang memakai baju putih sambil tersenyum, yang tandanya ia sudah bahagia di alam sana, dan keburukan akan berakhir menderita, seperti yang digambarkan George semasa hidupnya yang rela menindas orang demi keinginannya tercapai. Dan di akhir hidupnya ia pergi ke neraka yang ceritanya ia menaiki kapal dan kapalnya itu terbakar. Tapi di sini George lebih tepatnya ke seorang psikopat, karena di film ini adegan horornya sedikit yang ngebikin psikologi gua berpikir tentang film ini. Dan thanks for watching and keep enjoy, keep smiling, and see you next time. Bye bye.